Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, dan kita mau terus membawa pujian penyembahan kita. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Selamat pagi atau selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami boleh berjumpa. Tuhan masih mengizinkan kami boleh membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan segala ketakutan lenyap. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, sehingga kami tidak menyerah, tapi kami sungguh bersuka cita dan bersorak-sorak di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyanyikan haleluya bagi kemuliaan hormat nama-Mu Bapa. Kami bawa pujian kami malam hari ini Tuhan. Haleluya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Ajaib perkasa Tuhan segala perbuatan-Mu. Lebih lagi kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan sungguh Kau hebat Tuhan. Takut, tak perlu kami bimbang. Tuhan, katakan saudara, tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah kami bimbang. Yes, amin. Kau di dalamku, tak usah amin. Saat ku lemah, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah kami bimbang. Saat kami lemah, mari angkat tanganmu saudara, katakan kami mau terus bernyanyi. Ku nyanyi haleluya. Katakan kami mau nyanyikan haleluya.
Mari saudara naikkan suaramu, pujianmu kepada Tuhan. Katakan, kami nyanyikan haleluya Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib, perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa segala perbuatanmu di hidup kami Bapa. Oh, di hidupku tidak ada yang lain yang dapat melakukan Tuhan perbuatan-perbuatan yang hebat selain Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau percaya kepadamu. Kami mau taruh harapan dan iman kami di dalam Engkau. Kau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan. Suara, ku angkat suara memuji. Katakan Kau segalanya Tuhan. Segalanya bagi Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Lebih lagi katakan Kau segala-galanya. Amin Tuhan. Engkau segalanya di hidup kami. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan. Suara, ku angkat suara memuji-Mu. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terima sembah kami. Kau yang layak, terima pujian. Kau yang layak, terima hormat. Karena itu sampai selama-lamanya Tuhan, kami terus memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan, lebih dari segala-galanya. Kami angkat tangan menyembah-Mu Yesus. Amin. Suara memuji Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi Kau segalanya Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami kepadamu. Amin. Kami angkat suara, suara memuji-Mu. Oh, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau mendengar saat kami berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala kasih dan setia-Mu bagi kami. Ajar kami juga setia kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya kami memuji menyembah Engkau.
dalam segala keadaan apapun. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau sampai selama-lamanya di hidup kami. Katakan bersama. Sanjung namamu Tuhan, namamu sampai selamanya, selamanya. Tekadku, senangkan Engkau segalanya, lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah, Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung namamu sampai selamanya. Tekadku Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, amin. Segala-galanya Tuhan, segalanya. Oh, tidak ada yang lain Tuhan yang dapat memberi kami damai sejahtera, kebahagiaan hanya di dalam Engkau. Karena itu sampai selama-lamanya kami mau terus memuji, menyembah Engkau. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, ajar kami setia sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau terus mengikuti Engkau Yesus. Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Sekali lagi katakan saudara, sanjungkan namamu sampai selamanya, tekad kami Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, amin. Terima kasih karena Engkau telah menjadi segala-galanya di hidup kami. Terima kasih buat tuntunan dan kebenaran firman-Mu yang terus menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan dan kuduskan kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu agar hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, salam kenal. Saya seorang ibu rumah tangga.
Puji Tuhan, setelah melewati banyak pergumulan, ya semua hal baik dan buruk, namun saya tetap kuat sampai hari ini. Bahkan Tuhan selalu mempertemukan saya dengan hamba Tuhan yang baik di kampung saya sendiri maupun di tempat kerja saya, sehingga ketika jalan saya mau melenceng dari ajaran Tuhan Yesus, saya selalu diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan. 4 bulan terakhir ini saya rutin mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur di YouTube Ibu Debbie Basjir. Wah, luar biasa ya Ibu, Tuhan berkarya dalam hidupku. Tuhan menghibur dan menguatkan, bahkan mengajar banyak hal. Waktu itu kira-kira beberapa bulan yang lalu, tangan saya di bagian jempol ketimpa galon berisi air ketika saya mau mengangkat air ke dispenser. Saya pikir tidak apa-apa, tapi makin kesini makin sakit. Bahkan 2 minggu yang lalu saya sudah sangat merasa kesakitan. Padahal selama ini sakitnya hanya biasa saja, bahkan hanya sedikit. Tapi kesini makin sakit, semakin sakit. Dan saya sudah merasa sakit. Lama-lama tangan saya jadi bengkak, apalagi ketika waktu malam terasa sangat sakit sekali. Satu kali pas ketika saya ikut mesbah doa, saya dengar ada kesaksian seorang ibu yang sakit di bagian kaki dan susah untuk berjalan. Apalagi kalau dia mau naik tangga. Tapi dia bilang, semua apa yang selalu saya dengar, kalau sakit ya jangan cari pendeta, tapi berdoa sendiri di kamar. Itu yang Ibu Debbie ajarkan. Cari Tuhan secara pribadi. Saya juga ingat semua doa-doa yang Ibu ajarkan untuk kami boleh berdoa. Saya perkatakan seperti yang Ibu ajarkan, kalau sakit ini datang karena dosa saya, ampuni saya Tuhan. Tapi kalau sakit ini terjadi karena kuasa kegelapan, dengan iman, dalam nama Yesus saya patahkan dan hancurkan. Puji Tuhan, setelah saya berdoa, besok paginya terasa lebih ringan, terasa lebih tidak sakit. Sampai sekarang terus pemulihan terjadi. Saya percaya kuasa Tuhan sudah bekerja menjamah tangan saya dan pasti pulih. Terima kasih Ibu, ini kesaksian saya. Dan sukacita saya, puji Tuhan, saya sudah menepati janji saya untuk bersaksi di mesbah doa. Kalau tangan saya ini bisa sembuh dan benar, Tuhan Yesus ajaib dan Tuhan berkuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya, Tuhan ajaib dan dahsyat saudara, Dia sanggup melakukan yang lebih besar daripada yang kita doakan dan kita harapkan. Karena itu teruslah mencari Tuhan, teruslah memuji menyembah Dia. Baik, ya tadi malam kita sudah selesai dengan Imamat pasal 22, tapi saya akan lompati pasal 23 karena hanya berbicara tentang ya hari raya dan juga roti sajian, minyak untuk lampu, itu semua kita sudah baca dan ini hanya pengulangan. Saudara bisa baca sendiri, ya tidak terlalu banyak pembahasan di dalamnya. Sekarang kita lompat ke Imamat pasal 24. Imamat pasal yang ke-24, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-10 saja karena saudara bisa baca sendiri untuk kita mengingat waktu ya saudara, ini sudah sering diulang-ulang. Kalau saudara lihat Imamat 24 itu ada minyak untuk lampu, lalu roti sajian, ya saudara bisa baca sendiri itu, tidak ada terlalu banyak pembahasan. Kita akan lompat pada Imamat pasal 24 mulai ayat yang ke-10 saudara ya. Kalau yang penting-penting kita akan baca, bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi itu hanya pengulangan dan kita sudah membacanya di pasal yang sebelumnya. Sekarang kita masuk Imamat 24 ayat yang ke-10, penghujat nama Tuhan dihukum. Lain-lain kejahatan, di sana judul perikopnya saudara ya. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-10, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki. Ibunya ya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Ayat yang ke-11.
Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 14. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Waduh, mengerikan ya saudara ya. Kita melihat di sini, jadi ada seorang yang menghujat ya, mengucapkan, dikatakan di sana ya, tadi kita lihat dia di tengah-tengah orang Israel, seorang perempuan ya, dia menghujat nama Tuhan, menghujat nama Tuhan. Lalu dia disel, dimasukin ke tahanan, dan Tuhan berfirman, ayat 14, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Semua orang yang mendengar dia harus meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudah itu haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Saudara, hukuman bagi para penghujat saat itu yang mengutuki Allah, ya tampaknya sangat berat. Dan bagi standar ya zaman sekarang kayaknya itu tidak lagi bisa dilakukan ya. Tetapi ya secara rohani konsekuensinya tetap berat karena apa? Menghujat Tuhan, saudara. Namun itu menunjukkan betapa seriusnya Allah meminta kita untuk melihat hubungan kita dengan Dia, dan kita harus benar-benar menghormati, menjunjung nama Tuhan, bukan menghujat. Ya, seringkali kita memakai nama Tuhan untuk bersumpah atau kita bertindak seolah-olah Dia tidak ada. Kita harus berhati-hati saudara di dalam cara hidup kita, cara berkata kita memakai nama Tuhan, ya, dan cara kita melakukan sesuatu melibatkan nama Tuhan. Hati-hati jangan sampai itu masuk dalam satu tindakan yang dianggap Tuhan kita menghujat namanya, ya, dengan memperlakukan Allah dengan tidak hormat, sehingga pada akhirnya ya Tuhan pasti akan mendatangkan hukuman. Kita lihat pada zaman dulu ngeri sekali. Orang yang menghujat Tuhan itu hukumannya dirajam pakai batu, saudara. Ya, membayangkan saja sudah ngeri, tetapi ini artinya Tuhan itu sangat mengingatkan kepada kita umatnya untuk kita berhati-hati. Jangan sampai kita menghujat Tuhan, menghujat namanya, sebab namanya itu kudus ya. Makanya berhati-hati saudara. Bagaimana menghujat Tuhan itu? Ya, kita mengaku kita percaya kepada Yesus, tetapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman-Nya, hidup kita tidak sesuai dengan ya hidup dengan standar takut akan Tuhan, maka itu akan menyebabkan kita ini menghujat nama Tuhan. Tiap minggu berkata Yesus, tiap minggu ya menyembah Tuhan, dengan mulut kita memakai mulut kita untuk ya memuji Tuhan, tapi dengan mulut juga kita menghujat Tuhan, kita memaki-maki orang atau melakukan sesuatu yang tidak benar. Hati-hati. Tuhan itu Tuhan yang kudus, dan barang siapa yang menyembah Dia itu harus kudus ya, supaya kita tidak mendapat penghukuman. Ayat yang ke-15 dikatakan, engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Jangan pernah mengutuki Allah dengan berkata ya aduh kenapa Tuhan itu begitu, kenapa Tuhan ini begini ya. Hati-hati jangan sampai kita ini melakukan satu tindakan yang menghujat nama Tuhan. Ya, dikatakan orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Itu kesalahan berat di mata Tuhan. Ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah ia dihukum mati. Enggak peduli hukum ini berlaku bagi orang Israel juga bagi orang asing yang bukan Israel. Kalau dia menghujat nama Tuhan maka dia harus dihukum mati. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia pastilah dia dihukum mati. Demikian juga hukuman bagi para pembunuh, hukuman mati. Ya, jadi siapa yang mengambil nyawa orang harus dibayar dengan nyawa. Saudara, kita lihat ya betapa dari zaman dulu itu Tuhan itu
ya mengatur semuanya dengan hukum-hukumnya agar manusia itu berhati-hati. Jangan sampai kita menghujat Tuhan, apalagi membunuh sesama kita manusia. Juga apabila seorang membunuh sesama orang manusia, pastilah ia akan dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Sebaliknya kalau ada orang yang membunuh ternak orang lain, ia memukul tanpa sengaja, ya bisa membunuh sapi atau kambing atau domba, maka dia juga harus ganti seekor. Jadi ya setara dengan apa yang dilakukannya. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukannya kepadanya. Ngeri saudara, zaman dulu itu memang hukum Taurat itu ya. Kalau orang membuat orang lain cacat, misalnya karena bertengkar atau berkelahi, lalu orang itu kakinya patah lalu jadi cacat, maka orang yang membuat seperti itu dia harus dilakukan hal yang sama. Kalau dia mematahkan kaki orang, dia pun juga harus dipatahkan kakinya. Yaitu hukum Taurat. Bayangkan kalau orang melakukan penyiksaan, maka dia juga harus disiksa. Orang membunuh, dia juga harus dibunuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan hal itu. Kita bersyukur kita hidup di zaman hukum kasih karunia Tuhan, saudara ya. Dikatakan di sini ayat 20, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Jadi kalau ada orang lain ya bertengkar, lalu misalnya dia mencederai mata orang sampai buta, maka matanya pun harus dibuat buta. Kenapa Tuhan membuat hukum yang begitu keras di tengah-tengah bangsa itu? Supaya mereka itu hati-hati. Tapi kita lihat saudara, sudah dibikin hukum yang begitu keras aja manusia tetap melanggar. Ya memang susah kalau bukan hatinya yang dijamah untuk takut Tuhan, maka orang ya akan cenderung melakukan hal yang ya melanggar hukum Tuhan kalau bukan hatinya yang dijamah. Makanya kita harus buka hati terus untuk Tuhan. Ayat 21, siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Ya diulangi lagi. Seorang manusia, satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu, tidak pandang siapapun yang melakukan kena dengan hukum ini. 23, demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontari dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, dan akhirnya saudara, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini adalah satu peraturan ya bagi para hakim. Ya bukan suatu persetujuan untuk balas dendam saudara, tetapi ya pada dasarnya Tuhanlah yang mengatur semua itu, bahwa hukum ya memang ya pada zaman itu yang dipandang ya harus setimpal dan cocok dengan kejahatannya. Jadi tidak boleh melebihi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya supaya apa? Maksud Tuhan melakukan semua itu, menulis hukum-hukum itu supaya bangsa ini sungguh-sungguh bertobat, supaya bangsa ini sungguh-sungguh menjaga hidup mereka di hadapan Tuhan. Saya akan baca, saya teruskan di Imamat pasal 25, ya tahun Sabat dan tahun Yobel di sana. Kita baca ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi diatur oleh Tuhan, mereka boleh menanam 6 tahun, tahun yang ketujuh istirahat, nggak boleh menanam apa-apa. Ya itu juga memang baik saudara, kalau dari segi ilmu pertanian ya untuk meningkatkan ya menjaga pH tanah ya. Kalau diistirahatkan pH tanah itu kembali lagi karena dia sudah dipakai menanam 6 tahun ya, lalu tahun-tahun yang ketujuh itu berhenti menanam. Dikatakan di sana ayat yang kelima, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai.
penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Jadi mereka harus menyimpan di lumbung ya segala yang mereka pernah panen, karena 1 tahun, pada tahun yang ke-7 mereka tidak boleh bekerja, mereka makan dari hasil yang mereka simpan. Juga bagi ternakmu dan juga binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Ayat yang ke-8, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan masa 7 tahun ya Sabat dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Ya, itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaum keluarganya. Saudara, kita melihat tahun Sabat di sini itu memberikan waktu 1 tahun dalam 7 tahun bagi ladang itu untuk dibiarkan kosong dan tidak boleh ditanami atau dibajak. Ini merupakan satu sistem manajemen yang sangat bagus terhadap sumber-sumber alam, mengingat bangsa itu saudara memang benar-benar hidup dari tuntunan Tuhan mereka itu. Tahun Yobel ini dimaksudkan untuk merayakan setiap 50 tahun sekali, namanya tahun Yobel. Termasuk di dalamnya adalah pembatalan semua utang, pembebasan semua budak, dan pengembalian kepada pemilik aslinya semua tanah yang pernah dijual. Tidak ada indikasi dalam Alkitab bahwa tahun Yobel pernah dilaksanakan. Bila Israel mengikuti praktik ini dan dengan setia, mereka mungkin menjadi masyarakat yang tidak mengalami kemiskinan secara permanen. Jadi tahun 50 tahun Yobel itu tahun penghapusan hutang Tahun penghapusan hutang itu tahun di mana mereka harus merayakan tetapi nggak ada catatan di Alkitab mereka merayakan itu, sehingga pada waktu itu hutang dilunasi dan tanah yang pernah dibeli dikembalikan. Dikatakan di sana saudara, tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur itu tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu dengan lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menuruti jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menuruti jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenannya yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 ini? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil tanah yang lama sampai kepada tahun ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan lagi yang lama. Jadi saudara, mereka bertanya, kalau kita gak bisa kerja 1 tahun, apa yang akan kita makan? Tuhan bilang, pada tahun ke-6 aku akan memberkati panenmu itu 3 kali lipat. Jadi pada tahun yang ke-7 kamu tidak bekerja, kamu makan dari hasil panen yang 3 kali lipat tuh tahun ke-6. Tahun ke-7 kamu makan dari hasil
hasil panen itu tahun ke-8 bahkan sampai tahun yang ke-9 Tuhan memberkati. Ya, jadi saudara, pada zaman itu memang kita lihat bangsa Israel ini mengikuti ajaran dan tuntunan Tuhan. Mereka tidak ada raja karena teokratis. Bangsa Israel pada waktu itu dipimpin langsung oleh Tuhan. Petunjuk-petunjuknya itu dahsyat. Mari kita juga tidak khawatir, kita belajar hari ini karena kita menyembah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberkati hidup kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Dia, maka Dia pasti turut bekerja. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau terus memberkati jemaat Mezbah Doa, para suami, istri, anak-anak. Beri roh takut akan Tuhan, agar hidup kami terus memuliakan nama Tuhan dan menyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat menyatakan kemuliaan-Nya lewat hidup kami yang diubahkan. Karena itu lepaskan setiap kami dari ikatan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, dengan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, amarah, kebencian, dendam, dan segala perkara-perkara duniawi. Kami tolak, kami buang, hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap mereka yang sakit, kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit, tumpangkan tangan. Taruh tanganmu di dada hari ini engkau membutuhkan Tuhan dan kesembuhan. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus memberkati untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup Tuhan. Kau juga Tuhan terus yang memberkati Bapak anak-anakmu yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami, sehingga bangsa kami diberkati tanahnya, udaranya, airnya, lautnya, penduduknya, semuanya Tuhan. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah supaya orang-orang berbalik dari jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati seluruh bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Tuhan Engkau menjagai, melindungi, bahkan senantiasa memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup memberkati Tuhan. Dan setiap mereka yang setia di Mezbah Doa, dimanapun berada, Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.